Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to our podcast Obi, Obrolan Bersama. Hai sahabat Obi, kembali lagi di podcast kami Obi. Dan kali ini aku Lili Nurmayanti bakal bahas tentang peran media sosial sebagai jembatan menuju perekonomian unggul. Nah, seperti yang udah kita tahu nih sahabat Obi, zaman sekarang manusia pasti tuh punya yang namanya media sosial yang difungsikan untuk berbagai macam tujuan. Nah, baiklah teman-teman. Di sini aku bakalan ngobrol bareng teman-teman aku nih seperti biasa. Di depan aku udah ada Karima Putri. Hai Karima. Hai semua. Oke, dan yang kedua ini ada Oki Khairunisa. Hai Oki. Halo. Oke, dan mereka bakalan nemenin untuk bahas tema yang udah aku sebutin di atas tadi ya. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, aku mulai aja dari pertanyaan pertama nih ya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, jadi gini, menurut kalian penting gak sih media sosial ini di zaman sekarang? Penting gak punya media sosial? Oke, aku penasaran nanya ke Kak Oki nih, penting gak sih Kak Oki? Sosial media itu penting Alasannya? karena kita bisa mengeksplor minat kita, mengeksplor apapun ya. Media sosial ya. Menggunakan media sosial. Seperti contohnya itu kita bisa mencari informasi untuk tugas-tugas kuliah gitu ya. Itu kita bisa menggunakan sosial media dan lebih efisien. Lebih efisien betul. Oke, kalau Kak Karima sendiri nih, menurut Kak Karima penting? Gak jauh beda juga dari pendapat Oki sih. Memang dengan media sosial itu kita bisa mengeksplor minat kita, passion kita di bagian apa. Kayak di bagian makeup bisa explore bagian makeup, makanan, terus bisa mencari informasi-informasi yang terkini. Dan tentunya lebih praktis ya, Lebih mudah. Lebih efisien tadi Iya. yang Oki bilang. Betul. Terus ini media sosial apa sajakah yang sering kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Paling sering nih, paling dominan Kak Oki apa? Yang paling dominan pertama WhatsApp ya. WhatsApp. Iya, karena itu kan pengganti SMS di zaman Zaman dulu sekarang SMS, ya. ya benar-benar. Kita bisa mengabari kerabat menggunakan WhatsApp gitu. Kemudian Instagram. Nah, di Instagram itu lebih banyak kita bisa mengeksplor minat apapun yang kita punya gitu. Seperti apa? Contohnya minat seni begitu. Nah, itu banyak di Instagram. Kalau Kak Karima sendiri? Kalau aku agak beda dikit sama Kak Oki ya. Kalau Kak Oki WhatsApp di bagian pertama, kalau aku Instagram di bagian Instagram pertama. nomor 1 ya. Instagram nomor 1 karena alasannya? lebih seru aja sih. Lebih seru aja sih, bisa ya kayak Kak Oki bilang tadi, explore minat. Seru aja sih Instagram. Terus WhatsApp untuk mengabari teman, keluarga, kerabat gitu aja. Termasuk cari informasi juga. Iya. Nah, gini. Jadi kalian penting ya media sosial untuk kalian. Jadi kalian tuh pernah nggak menggunakan media sosial ini untuk mencari pundi-pundi rupiah atau mencari cuan? Pernah nggak? Kalau Kak Karima pernah nggak? Pernah sih, tentu pernah. Karena gimana ya, dengan promosi di media sosial, kayak kita jualan online shop ini yang lagi ngehits sekarang, online shop bagi remaja-remaja atau mahasiswa gitu. Ya karena kita punya media sosial, bisa kita gunain untuk berwirausaha seperti promosi makanan, pakaian, ataupun apapun produk yang ingin kita jual. Tentu pernah sih. Kalau Kak Oki sendiri gimana? Kalau aku emang salah satunya itu menggunakan sosial media untuk mencari cuan gitu. Karena aku juga punya usaha di bidang kuliner, usaha rumahan gitu ya. Jadi aku mempromosikannya itu melalui sosial media dan lebih mudah juga. Berarti kalian pernah menggunakan media sosial untuk mencari cuan. Nah, jadi di lingkungan kalian itu ada nggak sih yang menggunakan media sosial
sebagai ini ladang mencari uang untuk apa atau mencari untuk atau membuka berwirausaha gitu seperti saudara kalian, tetangga kalian, ada nggak Oki? Untuk berwirausaha ya di sosial media tentunya banyak ya, apalagi teman-teman aku itu hampir rata-ratanya itu mereka mencari uang tambahan itu melalui sosial media. Mereka membuka online shop, menjual jilbab seperti itu, atau menjual barang-barang kebutuhan wanita yang lain. Kak Karima? Ada sih, tentu ada, dari mulai teman, tetangga, bahkan keluarga sendiri ada menggunakan media sosial untuk berwirausaha. Kadang pas buka WhatsApp tuh bukan kegiatan mereka yang kita lihat, promosi semua. Ujungnya jadi tempat berjualan WhatsApp ya? Iya, banyak sih itu, banyak kejadian seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalian nih sebagai mahasiswa milenial, menurut kalian itu perlu nggak sih adanya edukasi masyarakat supaya melek terhadap teknologi gitu? Ada nggak Kak Karima? Ada sih, pengen sih mengedukasi masyarakat. Jadi mereka tuh berwirausaha nggak terbatas di situ-situ aja, bisa menjangkau lebih luas, bisa buat lebih menarik pelanggan untuk beli produk mereka, bisa dengan desain logo ataupun apapun itu, dan bisa mereka promosikan di media sosial mereka. Jadi lebih luas gitu pelanggannya, nggak di situ-situ aja. Kalau Kak Aki? Iya, udah dijelaskan sama Kak Karima. Iya, nggak jauh beda juga dengan sosial media. Itu masyarakat menjadi lebih kekinian juga ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi mereka berwirausaha. Kalau zaman dulu itu berwirausaha itu kita harus membangun lapak dulu, membuat tempatnya. Tapi kalau sekarang itu nggak perlu, kita cukup contohnya itu bidang kuliner, kita nggak perlu buka restoran atau kafe. Misalnya budgetnya itu belum cukup, kita bisa usaha dari rumah begitu dengan sistem delivery order. Setuju, betul. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 5 tadi ya. Ini pertanyaannya last but not least. Jadi aku penasaran banget nih nanya ke Kak Oki nih. Kira-kira bakal ada nggak sih perbedaan antara masyarakat yang berwirausaha menggunakan media sosial sama yang nggak sama sekali menggunakan media sosial? Ada nggak sih perbedaan signifikannya? Wirausahawan yang menggunakan sosial media dengan yang tidak itu tentu berbeda. Wirausahawan yang tidak menggunakan sosial media tentunya mereka lebih capek ya, lebih capek karena mereka kan dituntut untuk bertemu langsung dengan pelanggan gitu. Ya, kalau wirausahawan menggunakan sosial media, mereka mungkin lebih kreatif dan mereka tidak perlu bertemu dengan pelanggan langsung begitu. Jadi segala aktivitas itu melalui online. Online. Ya. Lebih cepat, lebih ramah, praktis juga ya.